pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abraham. Selamat malam pendeta. Saya mau bertanya, di zaman Nuh, kenapa banyak orang dibinasakan karena berdosa? Padahal belum ada 10 hukum Taurat. Tidak ada hukum yang mengatur mana yang baik dan jahat. Berbeda setelah turun hukum Taurat. Kita jadi tahu mana yang baik dan jahat. Silakan Bapak. Silakan pendeta. Terima kasih. Ada catatan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yang berbicara itu. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Lalu kemudian kita baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Baik, ayatnya yang ke-5 pendeta dari Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Demikian. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terima kasih. Jadi di sini ada istilah kejahatan dan hidup yang rusak. Bahkan Tuhan Allah mengatakan mereka bumi telah penuh dengan kekerasan. Artinya apa? Tuhan Allah mempunyai standar karena dia bisa mengetahui mana yang jahat, apa yang dilakukan manusia, apakah itu jahat atau tidak, dia tahu. Artinya apa? Walaupun tidak tertulis di sini tentang apa saja aturan-aturan yang Tuhan kasih, tapi kalau Tuhan mengadili dan Tuhan mengambil keputusan akan pengadilan yang dia buat, ini seperti dia mengadakan pengadilan untuk mengambil keputusan, sebab dia katakan ini seperti verdict, ya. Aku telah memutuskan, keputusan ini dari Tuhan. Artinya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, dan pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan atas suatu asas atau dasar yang menjadi patokan atau standar membuat atau pertimbangan itu yang menghasilkan keputusan. Walaupun tidak dikatakan di sini harus begini, harus begini, harus begini, tetapi sudah ada. Contohnya saja, kenapa Tuhan marah kepada Kain pada waktu Kain membunuh. Dan Kain menerima hukuman dari Tuhan. Dia tidak protes, dia tidak katakan, loh Tuhan, kamu tidak pernah kasih tahu kepada saya bahwa membunuh itu salah. Kalau tahu begitu, saya tidak akan bunuh adik saya. Dia terima hukuman dari Tuhan, artinya dia tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Sekalipun belum ada dalam kitab Kejadian pasal 4 mengatakan, jangan kamu membunuh. Pada prinsipnya, bila mana Tuhan membuat suatu keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam kesabaran dan kasihnya yang sungguh luar biasa itu, menurut Pengkhotbah pasal yang ke-12, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dikatakan di sini berpeganglah pada perintah-perintahnya. Artinya sekalipun belum dijabarkan semuanya, seperti yang disampaikan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-3 sampai 17, tetapi manusia sudah tahu, Tuhan sudah sampaikan kepada mereka apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan. Jangankan zaman air bah ini, zaman Nuh, di Taman Eden pun Tuhan sudah katakan, semua ini boleh, yang satu ini tidak boleh. Sudah ada prinsip seperti itu, di mana Tuhan memberikan kepada mereka prinsip-prinsip, perintah dan firman-Nya yang harus mereka ikuti. Contoh yang lain mungkin, di Keluaran pasal yang ke-20,
ayat yang ke-8 di sana dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu Keluaran 20. Tapi di Keluaran 16 sudah ada konsep hari Sabat di sana. Bahkan Tuhan Allah menegur orang yang masih pergi keluar mencari mana pada hari Sabat, roti mana, padahal Tuhan sudah katakan roti mana tidak akan turun pada hari Sabat. Coba kita baca ayat yang keempat, Keluaran 16. Ini belum ada dituliskan ya, dituliskan di dalam Alkitab. Tapi yang saya mau katakan ini, semua konsepnya sudah ada yang menjadi patokan atau dasar bahwa Tuhan sudah berikan kepada manusia. Coba kita baca Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Padahal nanti di Keluaran 20 baru ada proses dibacakan itu hukum, lalu kemudian hukum itu ditulis oleh Tuhan di atas 2 loh batu, lalu ya panjanglah ceritanya. Tapi sebelum itu di pasal 16 ayat yang keempat sudah ada menurut hukumku atau tidak, artinya hukum itu sudah ada. Makanya Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 mengatakan ingatlah, ini bukan sesuatu yang baru, yang sudah ada. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Allah telah mempunyai prinsip-prinsip perintahnya, sekalipun itu tidak harus didaftarkan pada setiap buku, pada setiap kali orang melanggar, lalu ada ditulis, ini dia melakukan ini karena dia melanggar perintah yang kesekian. Tidak ada, tetapi kalau kita belajar Alkitab, semua konsepnya sudah ada di sana. Terima kasih.